Halo Bacol Mania, kali ini balik lagi nih sama kita di Bacolin Bacotan online interview. Kali ini nih narasumber kita nih, bintang tamu kita nih adalah salah satu driver yang nariknya di dunia lain. Di malam-malam. Dia itu Dia bingung mau ngomong apa. Nah, jadi abangnya ini ya, milih buat narik malam. Sebelumnya kenalan dulu nih. Iya. Bang Rais, Bang Roni. Bang Roni. Adnan Bang. Bang Roni. Bang Roni, oke. Bang Roni, ini bener Bang ya? Berarti emang kalau narik itu milihnya mending gua narik malam lah daripada siang. Iya. Nah, Terus juga banyak nih Bang, sebenarnya beberapa kali kita bikin kayak konten gini banyak yang milih narik itu malam. Kenapa sih Bang? iya. Ya mungkin kalau malam kan jadi enggak ini ya, apa sih namanya, untuk jalanan juga lancar ya kan. Terus untuk customer juga kan mungkin lebih banyak, terus kita kan memilih argo yang lebih besar. Iya. Dibandingkan siang hari ya kan. Kalau siang kan kena macet, udah panas ya kan. Macet, ngam. Makanya masih mending malam. Terus kalau misalkan kata temen juga emang enakan malam sih, customernya banyakan cewek katanya. Anda denger ya? Nah Om, jadi ojol dari tahun kapan ya Om? 2015. Dari 2015, wow. Nih, lama minum juga dulu nih. ya. Nih Om, minum ya. Ya. Lanjut. Dari berapa? 2015. Set, 2015. 2015. Berarti udah dari awal lah ya? Iya. Dari awal adanya ojol-ojolan, udah narik. Maksudnya adanya ojek online udah ada ya? Iya. Nggak ada. Dari jam berapa Bang kalau mulai narik? Kalau narik tuh paling sore tuh habis asar lah ya, jam 5. Jam 5 tuh berangkat. Yang paling cepet nih ya? Paling cepat. Itu semalas-malasnya saya tetap jam 12 tetap saya keluar. Jam 12 malam Iya, keluar. karena udah pergantian waktu. Udah pergantian waktu dalam arti kalau kita ngejar poin, jadi dia jatuhnya udah Reset ya? udah reset. Ganti gitu. hari baru pas Iya. hari awal mulai lagi kosong-kosong ya? Iya. Gitu. Itu biasanya berarti sore, biasanya jam berapa? Jam 7 mulainya? Pokoknya kalau pas keluar tuh dari rumah langsung saya onin. Oh langsung jam berapa langsung Bang? nyala. Paling cepet jam 5 gitu. Gitu. Kalau Sampai jam berapa Bang? Itu sampai jam 11 siang. Buset. Besok. Udah kebalik, harinya udah kebalik nih. Nah itu udah lewat 12 jam juga sih kalau keluar kayak jam 8 Iya. ya? Jam Ya kan kadang kenapa saya pulang jam 11 karena kan kalau misalkan untuk hari selain minggu ya, misalkan hari Senin atau Minggu kan kita paginya ngejar ini apa sih namanya, model anak sekolah. Oh, atau nanggung ya, pulang nanggung kerja ya kan, gitu kan. Jadi kalau kelar anak sekolah kerja baru dia pulang. Kalau gitu jam ya? 10 ataupun jam 11 kan orang kantor udah masuk. Oh, iya. Bener, Ya kan, bener. anak sekolah pun juga udah masuk. Lah itu dari situlah saya dapat penghasilan yang mungkin ada lebihnya lah ya kan. Kalau jam 6 gitu nanggung juga ya sih ya. Iya. Masa kalau jam 6 pulang padahal di Nanggung. depan ada harta karun. Kan nih. lagi rame-ramenya itu betul itu, Nah. harta karun juga. Iya. Kalau jam 6 itu lagi rame-ramenya. Terus kalau misalkan udah lewat dari jam 11, udah dah emang udah jadi akun malam kali ya. Oh, Jadi udah jadi gagu gitu. ya bunyi sih bunyi, tapi nggak kayak malam ataupun pagi. Oh, iya emang udah saatnya itu buat Iya. menyentuh istri sendiri. Kagak disentuh tuh Kan malam-malam. saya juga seperti ditanyain sama anak-anak kan, Bang Roni, terasa tiap malam tidur di luar mulu, kapan di ininya kan, ini kapan ditemeninnya ya kan, banyak anaknya seperti itu ya kan. Tapi bini suka ngomel apa kalau keluar malam? Alhamdulillah sih ya, bini saya mau udah tahu saya. Udah tahu. Ya, mau kemana pun ya kan. Yang penting kalau kata bini saya sih, jangan sampai mengenal judi online. Oh. Nah, jangan deh itu. Oh, Rugi cekot. deh. Tapi kalau mengenal cewek boleh. Yang penting ada duit buat dapur ya, Iya. terpenuhi ya. Ngomongnya dipelanin. Oke. Alhamdulillah sih bini saya tuh. Berarti emang abang nih main malam lah, ngalong. Iya. Tapi kan kalau resikonya main malam, entah ketemu begal, Iya. entah ketemu yang serem-serem nih Serem bang. ya. Kalau begal belum ketemu, alhamdulillah bang. Udah. Oh udah juga. Udah di ini di apa sih namanya, kolong kebun jeruk. Aduh, Oh RCTI situ.
Ya pas mau jalan Arjuna. Pinggir Iya, tol berarti benar. dong. Pinggir Oh, tol, iya. Arjuna. Itu jam 2:30. Buset deh. Jam 2:30 Tiga pagi. subuh. Cuman alhamdulillah saya bersyukur dia begalnya baru. Noob, Begal-begal baru. newbie. Amatiran lah ya. Baru belajar gitu kan. Oh. Jadi dia sempat mau di ini kan, kalau begal yang udah pengalaman ataupun udah biasa, udah senior, itu kemungkinan dia bisa ditabrakin sama saya tuh, langsung tabrakin. Oh, jadi dia kejadian dia mau nabrakin tapi dia takut gitu. Jadi dia takut. Oh. Dia udah bawa senjata tajam. Udah bawa samurai, udah bawa celurit. Makanya kalau jadi begal mental juga harus kuat. Dari arah barat ya kan, saya dari arah timur. Oh, dia sempat udah ngacungin, dia pakai lampu tembak terus ya kan. Lah, emang waktu itu sempet saya pun juga sampai mengeluarkan bahasa kasar lah. Ya, apa lah, self defense lah. Sampai ngomong bahasa kasar. Lah dia udah sempet berhenti nih. Mas saya udah turun, udah megang celurit kita itu. Nah, karena saya udah turun juga, ya kan. Dia anggap mungkin wah ini orang berani nih, ya kan. Naik lagi tuh dibawa senjata sendiri. Itu berapa orang tuh jalan? Dua orang. Oh, jadi satu motor Jam aja. 2:30 nggak ada. Enggak, kali dia dua motor kah? Enggak, satu motor. Kalau yang ini kan yang sering terjadi itu kan jadi gini, satu motor dia boncengnya 3 orang. Oh, iya. Yang satu diimpit, ya kan? Yang satu diimpit nih, tapi dia megang senjata tajam. Yang satu diimpit, lantar pas kebetulan dia ada ini nih si apa sih namanya? Apa namanya kalau yang ini calon korban lah ya, Iya, kalau ada calon korban. Jadi sempet dipotong jalan tek gitu. Dia langsung turun, udah langsung turun. Kalau misalkan dia nggak main tebas, kemungkinan dia cuma ngancem doang kayak gitu kan. Kayak kejadian di Bintaro kan banyak. Makanya saya pun juga kadang kalau tiap malam ketemu warung kopi dimanapun, tolong Bapak sediain colokan buat ojol. Tujuannya apa? Buat menolong Bapak juga, buat nemenin Bapak juga, karena apa? Yang namanya kejahatan kita mana tahu. Iya, bener. Daerah Ciledug aja, bos warteg Wah, Karisma digorok. Iya. Jakbar. Langsung digorok. Dia sempat melawan, malah karyawan yang jadi sasaran. Ya Berarti- saya pun juga emang mantan korban begal juga dulu. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa ya. Udah kebacok semua badan saya. Oh, iya? Iya. Jahitan saya banyak di belakang. Tapi alhamdulillah selamat. Alhamdulillah. Berarti- Itu di Cisarua, Cisarua kejadian. Bogor. Abangnya berarti udah ketemu begal Oh. tapi ada satu yang pengen gue kulik sebenarnya bukan ke begal. Satu lagi nih lawan yang ngalong nih. Nah, iya. Mistis nih. Nanti Bang Roni pernah ngalamin hal-hal mistis juga kayak ya ke bawah lah, kesirep lah atau bahasanya apa itu sama orang. Itu gimana tuh Bang ceritanya? Ya, ini saya ambil singkat cerita aja ya. Jadi emang awalnya tuh emang itu kejadian jam, kalau nggak salah itu jam 12:30. Ya, jam 12:30 ya kan, saya habis nganterin dari Kemang, Utara, saya lewat di area Dharma Wangsa pas bundaran tuh, sama tiba-tiba di situ itu ada ibu-ibu. Ibu-ibu dia melambaikan tangan, ya kan. Dia sempat nanya sama saya, ada yang ngojek nggak? Oh ya Bu, saya ngojek. Ya kan, pas nggak lama dia sempat nanya juga sama saya, nanya abang dari mana apa ini ya kan. Ya yang sempat ininya lagi, saya tanyakan sama dia, ataupun saya nawarin lah ya, Ibu udah naik belum? Ya sempet nggak lama dia nepuk saya, udah naik dari tadi dek. Tapi nggak berasa. Oh. Berasa. Nggak Pas, berasa. pas naiknya aja udah nggak berasa tuh. Nggak berasa ngelangkahnya. Karena kan dulu saya pakai motor yang ada papan iklannya. Oh. Iya, jadi kalau misalnya mau naikin kan harus dipiringin dulu, Iya. saya harus maju dulu, ya kan. Nggak saya tawarin sama dia, Ibu udah naik. Dan dia tempuk saya. Dari tadi dia sudah naik. Nah, seperti itu saya dalam hati saya, kenapa naiknya? Nggak lama, Ibu, ini tujuannya mau kemana? Udah deh, kamu ikutin saya aja. Ya udah, saya ikut. Itu di jalan juga itu sempat ribut sama dia. Sempet ribut kenapa tuh? Dia sempat ribut dalam arti ini orang normal apa orang gila nih? Iya, saya tanyain, dalam arti tanyain alamat ibu kemana, ya kan? Ibu selalu jawabannya yang penting yang banyak rumah-rumah kecil deh.
Saya bilangin, Bu, maaf Bu, saya bilang, rumah-rumah kecil itu banyak di Jakarta. Iya, benar. Iya banyak, tolong Ibu kasih yang jelas. Entah itu Kemang, entah itu Gandara City, entah itu Kebayoran. Itu lagi-lagi jawabannya kayak gitu. Saya gondok banget ya. Nah, nggak lama saya ada, saya ngobrol tuh sama dia. Ya. Saya kan ngobrol, Bu, maaf Bu, itu tengah malam kok kayak gini. Emang saudara itu nggak ada, tetangga ibu ataupun teman ibu nggak ada semua ya? Nggak ada. Semuanya sudah meninggalkan saya semua. Meninggal apa? Meninggalkan saya semua. Oh, meninggalkan Saya semua. Jadi dalam hati saya itu sepadaan. Hmm. Nah itu saya mulai tertentu. Kasihan tuh sama dia. Jadi apapun yang dia ini saya ikutin. Padahal udah masuk di alam dia. Gimana kok? Maksudnya masuk ke alam dia gimana tuh? Ya, Abang ngerasain Gara-gara yang ditepok itu? iya, tadinya saya kan apa sih yang tadinya jengkel masalah ini kan masalah alamat kan tiba-tiba dengan adanya bahasa seperti itu ya udah saya sosial saya naik kan. Iya. Udah kan biasa nolongin orang yang ini nih langsung naik kasihan kan dia sampai bawa-bawa itu sebatang kara. Dia bilang tengah malam seperti itu berani ya. Pertamanya mah iya ribut saya itu sama hantu loh saya ribut. sama hantu ya. Iya jatuhnya. Ribut sama hantu. Iya. Tapi kan abang sebelumnya nggak tahu kalau dia hantu kan. Nggak tahu. Iya. Iya nggak tahu. Lah pas mulai tahu-taunya itu pun juga pas saya antar di lokasi dia ya kan secara spontanitas ya si penjaga kuburan juga dia ngomong sama saya katanya udah bang abang tinggal aja dia mau udah sering ngerjain ojol. Wah. Oh jadi nganternya ke kuburan gitu. Iya. Tadi waktu pas main sama saya mah ibadah tuh pas dibawa sama saya itu ya dia sih seperti orang biasa. Orang biasa-biasa aja gitu kelihatan juga orang biasa. Saya nggak nyangka mas seperti itu. Yang pas abang antar dia, pas dia turun, itu ngeliatnya apa? Maksudnya orang kemana gitu? Maksudnya ke rumah? Cuman dari pertama naik ya kan ataupun sampai turun pun saya belum pernah ngeliat kaki dia. Abang nggak lah gitu ya, nggak ngeliatin kaki ya. Iya, sampai dia nawarin kopi, sampai dia nawarin apapun, suruh makan biar abang ya kebetulan waktu itu emang gerimis ya. Ya, neduh lah ya. Iya, itu gerimis bisa makin ini lagi kan Waduh, makin makin serem. nggak ada orang sama sekali. Iya, saya aja kalau sampai sekarang itu untuk dunia begal pun jam 2:30 itu udah baru mulai keluar, bukan jam 2. Kalau jam 2 itu jatuhnya pas orang habis begadang pada pulang masih rame ya kan, orang kerja yang ablusan baru ini ya kan. Tapi kalau udah jam 2:30 nyampe jam 4 siap-siap aja. Jalanan kayak gini udah kayak lapangan. Iya, ada orang. Oh iya. Bila Orang mana kasihan juga udah keluar, iya, orang kalau ada kasihan. yang ngegelatung dari atas juga udah kelihatan Iya. banget. Dan yang nggak lama lagi kemarin sempet kena cilaka juga saya pas flyover Simpruk yang mau ke Palmerah. Kenapa tuh? Ya kan? Itu jam 1:30. Itu sampai customer sama saya sempet apa? Nyebut sampai bang hati-hati bang ya. Itu yang pas itu saya ini lihat itu ada anak kecil. Terus kaget saya kalau nggak ini saya celaka sih. Tapi orang tuh? Orang. Oh, orang. Kecil. Sampai saya mikir dulu ya kan. Nanti itu ya. Jadi saya ngambil aja. Tadi lihat nggak? Ada anak kecil dua loh lari. Waduh. Jadi kayak abang doang gitu Saya ngeliatnya. doang, kaget saya. Sampai meredah ada pas turunan tuh muter. Oh tahu yang arah. Iya, yang pas mau ke Palmerah tuh. Iya, Iya. tahu. Yang naik itu. Dari pejompongan gitu ya. Iya. Nah, Itu tuh situ. itu emang serem sih kalau malam parah. Iya. tempatnya. Nggak dua. Kalau muter jam 8 naik gelap. Iya kalau delapan itu gelap. Nggak, tapi masih kepo yang itu bang, Iya. yang tadi sempet ke kuburan kan, nganterin kan dia bilangnya rumah-rumah kecil. Terus abang nganterin, turun, pas dia nepok udah ikutin saya aja. Ah. Itu abang kayak udah ke bawah aja tuh, Nah, pas dia nepok apa saya udah. Saya udah ikutin dia. ikutin dia. Pas Ah. pas dia turun itu abang lihat apa? Rumah atau? Pas saya turun. Heeh. Pas saya turun dia masuk di gang, cuman rumah dia di depan kelihatan. Oh kelihatannya Iya, rumah. pas dia habis nganterin makanan sama saya misalnya kopi ataupun ini ada di sini aja dulu ya, saya mau ngambil duit ya kan. Iya. Dan dia jalan itu sampai sekarang pun juga saya nggak pernah ngeliat kakinya dia jalan. Jadi di atas aja yang dilihat. Oh. Jadi dia juga nggak bayar ya berarti ya. Dia nggak bayar, saya yang bayar. Oh, jadi Saya yang bayar. Dia alasan mau ngambil duit tapi nggak Iya. baik-baik lagi gitu. Cuman kelihatan pas dia masuk. Oh. Pas dia masuk dia kelihatan rumah gedongan. Rumah gede. Iya.
Katanya rumah gedongan itu kuburan. Sadarnya gimana bang? Sadarnya itu tadi yang pas gara-gara anaknya penjaga kuburan itu. Menjaga kuburan? Yang pas dia teriakin, bang lu ngapain tengah malam di situ? Ya pak, antar dulu pak, saya lagi ini nih, lagi apa sih namanya nungguin customer saya tadi masuk ke sini, saya pengen ke rumah ini. Pas nggak lama kata si penjaga kuburan, bang, tolong kalau ngomong jangan ada ke sono deh bang. Baru nengok kayak gini, balik ke turut lagi, turut. Tapi habis kejadian itu abang ngerasain nih nggak badan gitu? Enggak. Kan biasanya kan ada yang Enggak, kayak cuman berat waktu tuh. pas habis itu ya udah si penjaga kuburan ngomong ya udah bang, lo pulang aja ya udah dah, saya ikhlas ya, saya nggak lama nyamperin tukang warung, ya kan, bu maaf bu, tadi ibu kenal nggak ya customer saya, penumpang saya? Oh nggak kenal bang, kayaknya sih orang ini bang, orang baru. Oh gitu, itu sudah bayar belum? Allah akbar saya bilang. Ya udah, sekarang berapa bu? Semuanya 40.000. Allah, saya bayar ikhlas itu. Malah boncos. Apa yang ngeluarin duit ya? Iya, saya bayar ikhlas itu. Setelah lama saya pulang. Tapi saya nggak mikirin masalah uang yang tadi. Saya kepikiran siapa yang tadi saya bawa. Oh, udah kepikirannya Iya. kesana aja Itu dia. udah jelas Di banget bawah. ya Iya. kan. Udah jelas banget tuh. Nah, pas nggak lama saya ingetin yang dia ngomong masalah ini. Jadi yang pas saya mulai tahu bahwa yang dibawa sama saya misalkan yang gentayangan ataupun orang yang dulu pernah masalah pembangkaian, ya kan, saya suruh baru ketahuan sama saya. Ketawanya apa? Jadi nyatanya dia dulunya itu emang orang kaya, Dharma Wangsa kan orang kaya semua. Oh, iya. Ya kan, makanya jadi dia itu ngomong sebatang kara karena apa? Semuanya udah dibantai semua. Cuman yang gentayangannya hidup. Semuanya meninggalnya sama. Gentayangan semua. Jadi pembantaian satu gedung itu dibantai meninggal semua. Cuman yang gentayangan hidup. Yang lucunya waktu saya tanyain, itu mau kemana? Saya mau nengok rumah. Tapi bukan rumah nyata kan? Iya, Rumah goib kan, jatuhnya Iya, kuburan dulu. ya kan? Iya kan? Iya. Kuburan. Lah habisnya itu, pas saya pulang, dia kagak nampakin tapi ikut lagi. Makanya saya sempat dikerjain sama dia, ya kan? Motor itu kayak nanjak. Oh, setelah abang nurunin ini. Iya, ikut lagi, pulang lagi ke rumah itunya, Dharma Wangsa. Karena kan waktu pas kejadian pembantaian kan di Dharma Wangsa. Lah kalau di kuburan kan rumah yang asli yang ininya, ya kan? Abang ngerasa kalau dia ngikut lagi tuh Ya gimana? saya baru ingat yang pas berhenti di rumah sakit ibu dan anak yang di Antasari, Iya. ya kan, pas berhenti di situ ada Gojek. Ada Gojek ini kan, hampir ke situ, saya periksa motor sampai nggak ada apa-apa, ban nggak ada kempes, tapi setiap dituntun dia enteng, setiap digas kok berat Berat. banget. Ya, saya periksa ada ojol lain, bang motornya kenapa bang, mau disedot? Oh nggak apa-apa bang, ya nggak apa-apa, nggak tahu nih motor juga saya bingung dari pertama saya nganterin ke Jeruk Purut nyampe sekarang itu kayak nanjak tuh motor. Berat banget gitu. Berat banget. Mau gigi 1, mau gigi 2 sampai 4 itu buset berat banget. Tapi kalau giliran dituntun Malah ringan. enteng. Lah pas saya inget-inget bahwa yang dibawa saya hantu, Oh. si ojol ini ngomong, bang maaf bang, sebelumnya nih bang maaf bang, kok saya deket-deket abang lu badan saya merinding semua ya? Ojol yang itu ngomong kayak gitu. Iya, Gojek kan, Oh. merinding kenapa? Nggak tahu bang, badan saya berat. Mungkin dia yang sakit kali ya, kalau saya maaf aja ya. Oke, loh, kok bisa gitu? Langsung nggak lama bang, ampun bang, saya nggak bisa membantu bang. Terus juga bang, kok abang diem-diem badannya bau mayit kan? Lu sembarangan amat loh. Kata dia gitu. Iya. Mau mayit. Abang kesel. Saya sempat ngomong, lu sembarangan amat gitu. Karena gue emang biasa keras tapi suka canda. Iya. Ya. Lu kalau ngomong yang bener aja lo, ya kan? Pas udah dia jalan, gue kaitin. Bang, baru inget tuh. Baru inget saya. Baru inget. Oh, jangan-jangan ini yang bawa sama saya dia ngikut lagi, cuman kagak nampakin. Dengan sendirinya saya fokus, saya lewatnya yang pas jemput. Oh, lewat yang tadi jemput. Lewat situ lagi. Jemput. Sambil ini baca-baca ngaji ataupun Al-Quran. Yang namanya ngaji ataupun Al-Quran mungkin
bagi saya hantu sekarang lebih pinter. Jadi lu ngaji, hantu bisa ngaji. Iya ya sih. kan? Ternyatanya kalau benar-benar kita pakai batin ini ya, batin kita, bahwa saya nggak lihat musik, nggak lihat nakal, insya Allah ya kan, dia juga tahu. Karena apa? Saya udah pernah kejadian di Kemang, udah masuk, mau pulang nggak bisa pulang. Pohon bambu suling nutupin saya semua. Nah, kenapa kok bisa gitu? Gitu. Jadi di situ emang rumah angker. Oh. Saya makanya sampai sekarang saya setiap lewat di pertigaan, perempatan, belokan kalau tengah malam nggak ada orang, anggapan saya sendiri tetap buang klakson. Oh, tetap klakson tanda tetet gitu ya. Iya, tetap buang klakson. Ada yang ada ya karena di Aji ini nggak bisa, di Aji ini juga nggak bisa. Saya juga emang bukan ngomong semua ya, saya mau mantan podokan juga. Yang pasti Aji ini nggak bisa. Nyatanya pas pakai batin, ibaratnya hati saya nih, hati saya dalam arti bila mana saya punya salah tadi lewat kagak izin, saya mohon maaf lahir batinnya, ya kan. Kalau misalkan saya salah nggak apa-apa dah. Ibaratnya situ mau ngerantai saya, situ mau mukul saya, ya kan. Pokoknya saya nggak niat musik, nggak niat nakal, izinkan saya Lewat. naik lagi bang. Tapi berat bang, 3 hari sempat sakit tuh saya. Oh, gara-gara yang itu. Wah, wah, aku sampai sekarang aku langsung merinding kalau itu. Tapi pas di rumah bang kan tadi si Gojek kan bilang abang kayak bau mayat gitu. Ketemu orang kedua atau seterusnya ngomong gitu juga nggak? Enggak. Nah, jadi si Gojek itu Si Gojek aja. itu. Itu bisa jadi saya malah kepikiran itu Gojek itu sakit tuh. Oh. Karena dia udah ngomong bawa mayat tuh. Oh. Iya. Seharusnya dia kalau misalnya ini udah diem aja, nggak usah ini. Nggak usah ngomong. Udah cukup ini aja. Itu aja saya sampai berapa hari nggak tidur. Habis itu. Habis kejadian itu Iya, abang nggak tidur? 3 hari tuh. Tidur. 3 hari nggak tidur saya. Wah tuh, 3 hari nggak tidur. Mata sampai bintitan semua nih. 3 hari nggak tidur. Kepikirannya apa? Orang jelas banget tuh ya, ngobrol sampai ribut gitu, ya kan? Tapi ternyata Sampai sekarang nggak hilang saya, bayang-bayang dia ada di depan saya. Masih teringat-ingat ya? Masih Bang? teringat banget itu. itu tahun berapa? Iya. Maaf tadi. Tahun 2017. 2017. 2017. Nah itu waktu pas itu saya ingetin sampai saya ngembaliin uang dia yang ngambil di warung-warung. Alhamdulillah bang, besok itu narik bisa dapat 800.000. 800.000 Jam sehari? 7 pagi nyampe jam 7 bisa. Buset, jam 7 pagi apa jam 7 bisa? 800.000 orderan itu nggak berhenti, tapi sekilo Alhamdulillah dah. kayak temui di bolok. Alhamdulillah dah. Habis kejadian itu Apa malah sih? rame ya? Saya sempat kepikiran apa sih uang saya dikembaliin sama dia, ya Oh, kan? iya, bener ya. Apa sih dikembaliin karena emang saya emang ikhlas itu udah nggak apa-apa ya kan? Apa sih dikembaliin dengan nominal yang sebesar itu, ya kan? Terus juga saya kan sempat hati kecil, ibu kasihan banget ya. Dalam hati ibu ngomong sama saya itu sebatang kara, udah semuanya meninggalkan saya semua, ya kan? Cuman dalam hati saya nggak sempet nanya aja. Kalau saya sempet tanya, emang kenapa bu pada saya malah fokusnya ke situ. Oh ini orang makan kembangkan. Juga jalan berarti. Kalau pengen tahu ngobrol sama sebang satu itu nggak ada yang keras-keras seperti itu. Halus. Ngomongnya orang Sunda kali. Iya kali. Canda. Ngomongnya halus banget bener ya. Jadi nadanya nada lambayan begitu tuh. Enggak bisa deh, ini enggak. Iya. Orang saya marah-marah aja dia malah jawabannya Iya. gitu. Udah deh, jangan marah-marah dulu bang. Nah, Oh, ya kan saya gimana nggak marah ya kan ya? Iya, lu kagak Orang jelas mau ibu kemana. Iya. ditanyain alamatnya yang jelas mana? Lagi-lagi jawabannya rumah-rumah kecil Jakarta kan banyak. Saya bilang rumah-rumah kecil. Berarti itu salah satu kejadian mistis yang nggak bisa dilupain lah ya. Sampai sekarang itu. Sampai sekarang bukan di tempat juga masih ingat saya. Dengan rambut yang ini terus juga bajunya juga aneh ya. Bajunya aneh loh. bajunya aneh. Jadi Apa tuh saya baju? ingat saya itu dia kayak baju tidur gitu ya. Oh, putih ya. daster gitu. Iya. Putih. Baju putih tapi putih. Putih gitu. Tapi nggak kotor. Enggak. Jadi udah bisa aja. Cuma yang saya ingat tuh waktu pas
pertama naik nyampe terakhir pun saya nggak pernah lihat ke bawah. Memang udah kelihatan atasnya aja ya kan. Itu di atas dulu. Ada setan. Sampai sekarang sampai saya ingat tuh. Makanya saya kadang kalau bawa cewek yang kira-kira ini udah agak fokus ke atas, fokusnya ke bawah dulu. Semenjak kejadian itu Iya. ya. Mau dia nyumput di mana tetap saya lihatin ke bawah dulu. Jadi pelajaran Iya, ya. jadi pelajaran Lihat saya. dulu kaki lu nampak kagak lu. Makanya, wah gila saya bilangin. Tapi saya bersyukur lah ibadah ketemu kayak gitu ya. Ibadah saya nggak sakit. Ya ibadah saya nggak sakit. Setelah kejadian ya. Banyak sih orang-orang yang nanya sama saya ya. Orang tuh rata-rata kalau habis nemuin sebangsa setan ataupun alam itu biasanya yang udah sih sakit. Udah alhamdulillah saya. Jadi saya bersyukur. Juang banget. Oke. Ini cerita abang. Kita udah dari mulai fisik juga alhamdulillah sih. Iya 2 hari 3 hari bisa lagi. nih buat mungkin di ujung pembicaraan kita nih tentang masalah mistis. Ada nggak bang pesan-pesan buat temen-temen yang milih ngalong buat jaga diri? Iya. Abang kan udah pengalaman Tapi banget. secara mistis, maksudnya secara batin lah buat Iya. jaga diri itu ya gimana gitu? Ya sebetulnya sih gini, kalau buat saya sih kalau buat teman-teman saya ya yang terhubungi ojol, biasakan kalau misalkan kita pemain malam ataupun tim kalong itu apa sih namanya diwajibkan pakai atribut. Oh, biar Kenapa, dikenali Bang? ya. Karena untuk dunia pembegalan itu kan kalau pakai atribut dia mau begal juga nggak jadi ya. Oh, temennya banyak. Karena ya? kalau ojol itu kan udah terhubung di komunitas. Ya betul. Itu bini saya sempat nanya sama saya, itu laki saya kalau berangkat pakai sweater, pakai jaket, pakai rompi, 2 bulannya berapa? Ditambah lagi tas yang di sini buat menghindari angin malam kan. Kayak gini ya? Iya kan. Berarti untuk tipsnya untuk Iya. menghindari malam juga ya. Tujuannya ya begitu buat apa sih menjaga kesehatan kita. Makanya saya di komunitas manapun setiap ketemu taruna-taruna lain, lu main malam hari ini apa udah biasa malam? Kalau misalnya udah biasa malam, tolong besok untuk apa sih namanya strategi ente Strateginya lah. ganti. Jadi untuk menjaga kesehatan ente itu pun juga buat melindungi ente di jalan ya kan. Karena untuk tim begal itu banyak kejadian yang driver Sofi ataupun kurir apa dia pakai sweater doang, tiba-tiba tim begal sekarang udah pakainya tebas. Kagak pakai Tembus ya? pakai Pada tebas. tega-tega aja ya? Iya. Saya udah banyak di wadah-wadah koordinasi yang terjadi seperti itu. Untuk area selatan sih alhamdulillah. Maksudnya rada aman, rame. Tapi kalau untuk timur, utara jangan harap Pak. Iya, apalagi playoper ini ya. Kemayoran ya. Oh, serem juga. tuh. Ibadah dalam arti ditodong-todong aja nggak ada yang nolongin. Motor lewat aja. Itu emang udah biasa gitu. Iya. Banyak gangster Karena juga. dia pasti playoper seberangnya kan taman dia. Iya. Iya, sebenarnya taman, jadi jauh dari pemukiman penduduk. Kalau buat menjaga diri dari mistis lah, apa kencengin iman atau apa gitu lah? Bacaan-bacaan lu. Sebetulnya sih dari dulu saya itu gimana ya? Dari dulu saya emang belajar untuk tidak laku yang rendah itu emang susah ya. Apa tuh Mas? Jadi belajar yang jiwa rendah itu emang susah. Oh. Dulu saya emang menjiwai yang namanya akhlakul karimah. Jadi setiap saya diomelin saya terima, setiap saya difitnah saya terima. Makanya alhamdulillah mungkin untuk Jabodetabek nggak ada yang nggak kenal saya. Oh. Jadi Pokoknya kalau udah dari abang Pokoknya ya. kalau udah lihat muka saya, Nah. udah insya Allah udah tahu gitu. Apalagi Iya juga, udah lama. Makanya apalagi kalau dunia baper-baper ya kan. Mana gini ya, saya di komunitas, berapa komunitas, setiap ketemu sama saya lebih apa ya, nanya sama dia lebih mendetil. Lo bikin logo ini ya kan, kok bisa bikin logo ini, slogannya apa, saya tanya untuk slogannya. Kalau misalnya dia nggak tahu slogannya, udah nggak usah diperpanjang. Iya. Lah, dengan adanya slogan misalkan salam satu aspal, ya kan, terus saya tanyain fungsi dan maknanya apa tuh salam. Oh. Sampai orang senior juga bingung kan.
maksud saya kalau ketemu Bang Roni langsung gitu. Makna. Nih abangnya karena ngomong komunitas di akhir salam-salam dong bang nih buat komunitas apa Hai aja. buat Sini, komunitas Jabodetabek ataupun se-Nusantara ya. Aneh pribadi Bang Roni dari selatan. Semoga Anda ucapin buat seluruh komunitas di Jabodetabek ataupun Nusantara semakin solid, kompak dan bersinergi. Amin. Sukses selalu buat Gacor. Yang penting gacor. Mungkin sampai sini aja episode kita kali ini. Ya, cerita-cerita Bang Roni hari ini. Buat teman-teman yang mau request cerita apa lagi nih yang kita Terus angkat. saya Ada lagi? ada sedikit mempromosikan. Boleh. Silakan. Ada sedikit mempromosikan Bisa. buat bini saya. Hah? Ya kan emang bini saya emang dulu mantan Mases Pakubono. Mases. Ya. Oh. Jadi dia emang dulu pernah sempet dibilang senior di kantor Zen ya. Jadi untuk karyawan ataupun anak buah yang manapun setiap masuk ke situ pasti trainingnya sama bini saya. Jadi sedikit saya mempromosikan buat buat bini saya ataupun istri saya bila mana ada yang mau pijet ataupun massage, totok aura ataupun refleksi tinggal hubungin nomor saya. Nanti sih kita cantumin ya. Boleh berarti cantumin nomornya abang ya? Cantim aja ya. Oke, mantap. Nah, buat apa sih biar bini saya ada kerjaan di rumah. Sambil nungguin lo. Nih, yang mau lihat. Malu anaknya. Alhamdulillah. Jadi saya pun juga Nih, tante sini tante, sini nggak apa-apa. Nih, tante. Apa sih ini? Lihat situ tante. Ayo deh. Halo. Nah ini istrinya Istrinya. Tante namanya siapa tante? Sarah. Tante Sarah. Jadi kalau yang mau buat refleksi, totok aura ya? Totok aja. Totok aura, boleh banget. Ntar dihubungin nomornya Bang Roni, boleh lah. Ya, Bang boleh Roni lah ya? ntar bisa ada. Di sini nih di sini. Oke. Biar ada kegiatan aja buat bini saya gitu. Sampai di sini aja gue mau totok aura dulu. Makasih buat Refleksi semuanya dulu nih. yang udah nonton nih. Komen di bawah lah lu mau video tentang apa lagi. Jangan lupa share, like, sama subscribe. Sampai jumpa di bacotan online video lainnya. Dadah. Dadah. Dadah, kamera dadah. Dia malu. Oke.